Selamat malam. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan BCA Wealth Summit Online 2025. Acara tahunan yang kami persembahkan khusus untuk Anda para nasabah setia BCA. Perkenalkan, saya Abdi Said Negara dari BCA Live yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman mungkin mikirnya harusnya masih jauh ya. Karena apalagi buat yang masih muda, mungkin masih merasa masih muda, masih sehat, masih kuat. Padahal kenyataannya kondisi itu bisa aja muncul tiba-tiba dan mengubah banyak sekali hal. Apa itu? Yaitu penyakit kritis. Nah, sesi malam ini akan menjadi penting sekali. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena penyakit kritis bukan hanya soal kesehatan. Sekali terjadi dampaknya bisa banyak banget. Fisik, mental, bahkan keuangan keluarga dan masih banyak lagi yang kita nggak mungkin sadar. Itulah kenapa tema kita malam ini adalah satu masalah, 1000 dampak. Kami ingin mengoperasi juga bahwa sesi Q&A nanti akan ada di akhir sesi Bapak dan Ibu ya. Jika Bapak dan Ibu ingin memiliki pertanyaan, nanti juga bisa langsung tulis pertanyaannya di fitur atau mungkin di menu Q&A pada Zoom-nya Bapak dan Ibu. Oke, tanpa berlama lagi, kita beruntung banget. Kenapa? Karena sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa ya. Yaitu yang pertama Dr. Resti Mulyasari. Panjang banget nih. Dr. Resti Mulyasari, SPPD Komfinasim. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan kanker dan kelainan darah di Mayapada Hospital. Halo Dr. Resti. Halo, selamat malam. Selamat malam dokter. Sehat ya dok? Sehat. Luar biasa dok, amin, amin kita semua sehat terus ya dok. Kemudian saya juga sudah ada bersama kita narasumber yang kedua, yaitu Ibu Leli Peki selaku Head of Marketing Communication BCA Live. Halo Mbak Leli. Selamat malam, Selamat Satya. Senang malam. sekali saya bisa hadir di acara Wow. BCA Wealth Summit Yes. Online 2025. Makasih sekali ya Mbak Leli sudah mau hadir bersama kita dan juga Dokter Resti tentunya ya. Mari kita berikan aplaus dulu dong buat narasumber kita. Yeay, selamat datang ya Dok dan juga Bu Leli ya. Iya, dokter. Senang sekali ya. Saya yakin audiens juga sudah nggak sabar ingin mendengar sesi kita pada malam ini ya. Sebelum kita masuk ke diskusi lebih jauh, saya ingin mengawali pertanyaan yang ringan-ringan dulu nih, terutama untuk Dokter Resti terlebih dahulu. Nah, dokter, siap ya dok? Kalau kita dengar istilah penyakit kritis, kayaknya kedengarannya berat banget ya dok. Karena kan penyakit kritis gitu ya. Penyakit yang wah pasti berat ya. Nah, bisa jelaskan nggak dok, sedangkan sederhana aja, apa sebenarnya yang dimaksud dan bagaimana gambaran kasus yang mungkin dokter Resti temui selama ini, termasuk untuk orang-orang yang masih di usia-usia produktif nih dok. Boleh nggak? Silakan dokter. Nah, untuk penyakit Hmm. kanker ini memang yang paling banyak itu kanker payudara dan kanker serviks pertama. Oke, kanker Nah, di payudara, sini kanker serviks. Oke, baik. ya, di sini terlihat bahwa sebenarnya untuk dua penyakit dua apa namanya jenis kelamin Mhm. ini yang paling banyak adalah nomor satu paru, kemudian nomor dua kanker kolorektal. Tapi kalau untuk perempuan itu payudara yang nomor satu. Oke. Nah, memang jadi terlihat bahwa masalah kita ini adalah untuk kaum wanita terutama ya, itu Iya, iya, kanker betul. payudara. Wow. Ya, jadi dan memang itu masalah masalah besar di kita. Kenapa? Sebenarnya karena kanker payudara ini sebenarnya bisa dideteksi dini. Itu. Oke. Dan ada caranya. Nah, ini juga disebutkan bahwa kanker payudara ini merupakan kanker terbanyak di Indonesia dan Kanker menyerang payudara pada terbanyak ya, usia Dok? 25 sampai 29 tahun. Ya, Wow, itu sayangnya masih kanker muda sekali terbanyak ya, di Dok? kita itu di Indonesia. Ya, di Indonesia itu justru kanker yang sebenarnya bisa dideteksi. Jadi sebenarnya Hmm. ya kalau dikatakan kita kecolongan, mungkin kecolongan ya. Jadi Hmm. istilahnya yang bisa dideteksi itu justru kita terbanyak. Dan mortalitas kematian itu 15% kira-kira pada tahun 2022. Jadi di sini Wow. terlihat memang untuk wanita itu masalah besar adalah kanker payudara, Mas.
Wow, Dan besar itu banget ya, Dok. sebenarnya bisa dideteksi. Ya, jadi sayang sekali kalau kita tidak melakukan deteksi dini, menangkap Ya. kasus dalam usia dini dan stadium dini. Oke, Seperti itu kira-kira. dokter, Nah, dokter kan mention terkait kanker nih, Dok. hmm, Mohon maaf nih, Dok, saya mau menanyakan pertanyaan lagi. Boleh nggak dijelaskan, Dok, bagaimana ya. kondisi kanker di Indonesia? Mungkin ada faktor apa aja nih, Dok, yang biasanya bisa mempengaruhi kanker ini, Dok? eh Kanker di Indonesia itu memang Mhm, saat ini itu kalau saya perhatikan saya tidak melihat banyak data ya. Kanker itu satu kelainan yang terjadi mhm. akibat eh, usia, penuaan usia. Nah, untuk Oke. faktor risiko kanker payudara sendiri ini sebenarnya pada wanita usia makin tinggi justru di usia yang makin tua. Nah, Iya, kalau oke. kanker payudara ini memang berkaitan dengan hormon ya, bisa karena Hmm, menstruasi yang terlalu cepat atau mhm. menopause yang lambat. Jadi ini kaitannya dengan hormon. Terus faktor risiko Hmm, lain juga berkaitan dengan hamil di usia lanjut mhm. dan juga ada faktor genetik. Ini yang lagi rame nih faktor genetik. Jadi Genetik. ada Ya. kelainan genetik ya yang bisa diturunkan. Ini juga bisa jadi Wow. salah satu faktor risiko. Tapi bukan berarti memiliki faktor risiko ini itu artinya akan menjadi penderita kanker. Nggak seperti itu. Jadi masih Oh, ada faktor-faktor oke. lain yang berperan. Nah, riwayat Oke. penyakit payudara sebelumnya juga menjadi Faktor ya. perhatian. Mhm. Dan sebenarnya yang penting juga adalah gaya hidup. Lifestyle, betul ya, Dok. Terutama mungkin yang malas Ya, olahraga gitu ya, lifestyle Dok ya. terutama. Oke. Mm-mm. Oke. Mbak Leli kalau mau bertanya boleh Oh, loh. boleh ya, Dok. Boleh. Saya mau bertanya juga, izin boleh ya, Dok? Nah, kalau tadi saya Menarik tertarik ini. karena Ya, saya Ya. silakan. perempuan ya, tertarik. Tadi faktor genetik untuk breast cancer tadi BRCA itu berapa persen, Dok, dari pasien-pasien dokter tuh? Hmm. Kalau saya Iya, benar. perhatiin sebenarnya nggak besar ya faktor genetik itu. Oke. Saya nggak tahu Oke. persis angka persennya berapa, tapi memang Mhm. nggak terlalu besar. Kayaknya lebih dominan faktor gaya hidup ini. Gaya hidup. Oke. Lifestyle. Jadi Ya, Oh, gaya oke. hidup yang gula, lemak, rokok, alkohol tuh benar ya, Dok, emang impact. ya benar, benar adanya. Wow. Tapi Tapi kalau akan lebih Heeh. mudah kalau ada faktor genetik. Oke. Tapi tadi kalau misalnya saya untuk yang tadi usia 20 tahun itu Masih muda. masih muda itu Ya. mungkin genetis kali ya, Dok ya? Betul kan? Atau gimana? Hmm, Atau gaya hidup, Dok, mungkin. Kan masih muda banget ya. bisa, Iya. iya, bisa iya bisa enggak ya. Soalnya saya Oke. kebetulan waktu itu memang tidak menelusur lebih jauh. Tapi Mm-mm. kalau kanker usus itu kerusakan genetiknya sama dengan kanker payudara dan kanker indung telur. Wow. Kerusakan genetiknya. Wow. Jadi kerusakan Oke. genetik yang diturunkan itu di keturunannya bisa jadi kanker payudara, bisa jadi Mhm. kanker indung telur, bisa jadi kanker Mhm. usus. Oh, Bahkan tiga itu ya. seringnya belakangan ini beberapa Mhm. saya menemukan sudah double primer. Hmm. Baby primer tuh Double bagaimana, primer Dok? itu artinya Dua cancer. eh, dua cancer di satu waktu. Dua Wow. cancer. Dua cancer ya. Jadi Iya, jadi serang dia bukan sekaligus ya, Dok ya. metastase ya, Dok, bukan melebar, Ya, tapi bukan dia benar-benar metastase. dua, Mm-mm. dua Dua jenis dalam waktu bersamaan. dalam Hmm. waktu bersamaan. Oke, oke. Ini menarik, Dok. Karena buat generasi muda kita saat ini, kira-kira ada nggak, Dok, mungkin pesan dari dokter, apa saja sih langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan ya supaya kita lebih siap menghadapi resiko dari penyakit-penyakit ini, Dok? Ya, terutama sih ya kalau faktor genetik kan kita tidak bisa mereduksi atau kita tidak bisa mengkoreksi ya. Yang Ya. bisa kita jaga adalah pola hidup sehat. Jadi Nah, tipsnya ini, menghindari pola makan tidak sehat. Junk food, junk food ya, yang Dok. Junk food ya, manis-manis. dilarang. No, no. Ya, Oke, merokok, termasuk rokok elektrik, terus elektrik mungkin, Dok? rokok.
Kok elektrik di mana, Mau Dok? elektrik, mau beneran, sama. Wow, iya iya, karena kan Mau anak muda elektrik, zaman mau sekarang mau ya Mbak elektrik, Leli mau ya. non elektrik asli Oke, sama bahayanya ya, Dok ya. wow. Sama, iya, sama bahayanya. Mungkin bisa jelaskan sedikit dok, apa contoh maksudnya yang menyebabkan rokok elektrik pun berbahaya dok, terutama buat generasi Eh, muda nih dok. karena bahan-bahan yang dihisap itu kan langsung masuk ke paru ya. Hmm, Dan Bisa bahan-bahan bahaya itu juga ya. sebenarnya bukan bahan yang secara fisiologis mhm, eh, bisa diterima oleh tubuh kita, terutama paru. Mungkin kalau sekali dua kali nggak terlalu masalah, tapi kalau hmm, berkali-kali artinya itu akan terjadi pajanan faktor risiko yang mhm. terus-menerus. Makanya Oke, ya kanker itu kan terjadi karena kerusakan DNA. Kenapa terjadi Hmm, kerusakan DNA? Karena mhm. pajanan faktor risiko yang terus-menerus. Jadi kalau cuma oke. ngerokok Oh, sekali sih masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau ya, misalnya ngerokoknya terus-terusan artinya faktor Nih. risikonya kan papar terus. Makanya itulah terjadi kerusakan DNA. DNA itu wow, kerusakan inilah yang menyebabkan terjadinya mutasi, mhm, berubah sifat selnya menjadi mhm. sel kanker. Jadi Wow, oke, seperti ini itu kira-kira. menarik sekali Mbak Leli. Jadi ya menurut kita mungkin lebih aman karena kan orang zaman Iya. ya anak-anak generasi muda Karena kan taunya menghindari. generasi muda menganggapnya Iya, rokok aman elektrik gitu aman, ya. ternyata Ternyata enggak ya. juga ya. Wow. Kata Oke, Dok. Terima kasih banget ya. Saya ada pertanyaan ketiga nih, Dok. Kalau misalnya nih, Dok, ada teman atau keluarga kita yang terdiagnosis kanker. Nah, apa hal terbaik yang bisa mungkin khususnya Gen Z nih, Dok, lakukan untuk mendukung mereka, support mereka gitu, Dok. Hmm, ya, yang pasti kalau yang namanya penyakit kanker itu sebenarnya Mhm. bukan hanya diderita oleh pasiennya atau yang bersangkutan sendiri. Karena tentunya Hmm. pasien ini dalam kondisi yang sudah stres, terus Hmm. kemudian memikirkan harus berobat seperti apa. Jadi dukungan keluarga itu sangat-sangat penting. Iya, iya. Apalagi kalau saya tahu kan cancer itu bisa menahun ya, Dok. Bener nggak, Dok? Iya, bisa Mm-mm, ya. menahun. Jadi Wow. keluarga dan yang pasti support finansial ya. Ah, nah, oke. itu yang Iya, Ya, terpenting tuh. itu yang terpenting Tapi ya, sepertinya, Dok. biayanya pasti Mahal nggak ya. murah ya, Dok. pasti nggak murah. Iya, iya Kemo Jadi itu benar. biasanya berapa kali, Dok? Minimum kalau yang untuk stadium awal. eh saya nggak bisa bilang berapa kali ya, tergantung jenis obat sama siklusnya. Tapi ada yang Hmm. 6 kali, ada Mhm. yang 8 kali, ada yang 12 kali. Kalau responnya Mhm. bagus, kalau responnya nggak bagus, kita bisa berganti-ganti obat. Wow. Jadi Oke. misalnya kita rencanakan 6 siklus kalau semuanya oke. Tapi di Mm-mm. tengah 3 siklus kondisinya Normal. kankernya membesar. Oh, malah Hmm. membesar. Mm-mm. Jadi dia nggak mempan sama obat itu. Oh, tidak Kita ada harus respon ganti. ya, nggak Ya, tidak ada respon. respon. Nanti Hmm. obat yang baru kita berikan lagi, 3 lagi. Kita lihat lagi, respon Responnya nggak. ya. Hmm. Kalau nggak respon lagi, kita ganti lagi. Begitu. Hmm. Jadi memang ya support keluarga dan Hmm. support finansial tuh penting banget. Nah, dok, boleh nggak tanya lagi, dok? Ini kan berkaitan dengan kanker, menarik banget ini, Iya. Mbak Leli. Saya tuh pernah mendengar nih, dok, bahwa pengobatan kanker itu tidak selalu dengan kemoterapi nih, Mbak Leli. Oh gitu. Jadi katanya juga ada dengan ablasi atau radiasi. Maaf ya, dok, nanti koreksi kalau salah Mm-mm, ya, dok ya. mm-mm. Radiasi, kemudian juga ada operasi. Nah, itu gimana, dok? Bener nggak? Atau mungkin sebenarnya hanya satu atau dua gitu? Atau bagaimana, dok? Jadi pada prinsipnya kanker itu ada 2 bagian besar, kanker Hmm. darah dan kanker padat. Kanker darah Oke. itu contohnya kanker darah, leukemia, dan kanker kelenjar getah bening. Nah, kalau Oke. kanker padat, contohnya misalnya gampang kanker payudara, kanker Hmm. usus, kanker paru. Nah, Oh itu ada bentuknya ya. ya itu Oke. yang kanker padat. Nah, pada prinsipnya kalau kanker darah karena darah kan ada di mana-mana ya, nggak mungkin Ya. kita operasi, itu pengobatannya pilihannya terapi sistemik, salah satunya kemoterapi. Tapi kalau kanker padat, justru yang Mhm. utama malah operasi. Operasi Dibuang pengangkatan dulu ya. ya Ya, sumbernya. dibuang dulu sumbernya, induknya kita buang dulu Mhm. sambil kita menentukan stadium.
si kanker Wow, ini sudah oke. sampai kemana? Lokal, atau Mhm, sudah masuk kelenjar, atau sudah mhm, kena ke organ lain. Dari situ nanti menentukan jenis pengobatannya apa. Nah, modalitas hmm, pengobatan lain adalah penyinaran atau radiasi. radiasi tadi, Mm-mm. oke. Ya, itu juga digunakan terutama pada pasien-pasien yang memang justru sensitifnya sama radiasi. Jadi kombinasi tiga itu, Hmm, operasi, mhm, kemudian bisa terapi sistemik, salah satunya sistem, kemoterapi, mhm, dan bisa radiasi. Mana yang digunakan tergantung dari penyakit, tergantung mhm. dari stadium, tergantung dari tujuan. Tapi tiga modalitas pengobatan itu yang kita gunakan. Itu kalau Oh, saya boleh bertanya, biasanya itu hmm. jangka Hmm. waktunya berapa lama dok? 1 tahun atau 6 bulan atau gimana? Atau Untuk ada pengobatannya, ukurannya gitu kali Iya, dok? biasanya ya, biasanya Pengukurannya untuk atau pada apa saat gitu ya? diketahui gitu kan Mm-mm. setahun, itu kan berarti kita harus menjaga mental dan ketahanan ini Iya, kita ya, iya, keuangan benar, kita juga kan benar, berapa lama benar. tuh Karena prosesnya berlanjut panjang lumayan kan? ya Mbak Lili biayanya ya. panjang ya Mbak. Mm-mm. Saya nggak bisa kan kalau eh, sudah terdiagnosa kanker itu kita nggak bisa bilang seperti sakit katakanlah apa ya, demam berdarah yang Mm-mm. bisa Mhm, dirawat dalam seminggu terus kemudian Mm-mm. pulang mhm, kembali pulih. Terus atau penyakit apa namanya tifus dirawat Mm-mm. 1-2 minggu pulang kembali pulih. Kalau yang namanya penyakit ini penyakit kanker begitu terdiagnosa tahapan berikutnya adalah menjalani pengobatan. Nah, pengobatannya apa Hmm. tergantung stadium. Tadi yang dokter stadium, bilang ya berarti benar-benar. memang benar-benar kita harus endurance-nya itu ya, Ya, mental kita kuat untuk yes, jalani, yes. Ya, terus Genji pun juga, keuangan kita juga ya support, support, dan juga pasti yes. butuh tadi support Nah, dari lingkungan betul, kita ya. betul. Jadi dok, jadi ya Genji juga bisa lakukan informasinya juga kasih tahu yang benar ya dok ya. Juga Ya, termasuk jangan sebarin hoax kali ya dok ya, karena kan Bisa pengobatan mentalnya bisa alternatif bisa ketakutan ya. iya benar, jadi makin takut ya, seperti itu ya dok ya. Tapi kalau saya boleh tahu tadi dokter, kayaknya dokter udah menjelaskan di depan tadi ya bahwa tingkat keberhasilannya kalau di awal sudah cukup besar ya dok ya. ya, tingkat semakin dini kita menemukan kasus kanker itu, Mhm. semakin tingkat kesembuhannya besar. Oke, Hmm. oke, saya nangkap pesan dari dokter. Berarti pesan kunci dari dokter, kita harus semakin dini menemukan cancer, maka semakin cepat juga ya bisa dicegah atau diobati ya dok ya. Ya, Iya, tapi tahunya supaya kita Iya, paham pemeriksaannya. deteksinya gimana dok? Yes. Kalau misalnya eh, payudara ya, tadi membahas payudara ya. iya, untuk kanker yang bisa dideteksi dini tuh sampai sekarang tuh kanker payudara dan kanker serviks sebenarnya ya, Oh, yang Payudara dua dan bisa itu saja. serviks. Jadi ya. buat Oke. perempuan-perempuan sebenarnya bersyukur ya bisa mendeteksi dua jenis kanker itu ya. Iya, jadi makanya untuk deteksi dini kanker payudara tuh kan ada yang dari sadari dengan Mhm. Mm-mm. periksa sendiri atau dari petugas kesehatan sadanis. Hmm. Terus kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan seperti USG, kemudian mamografi, screening. Mamografi Ini ya. Betul. ya ini untuk yang payudara. Jadi memang Hmm. kanker payudara itu sebenarnya bisa dideteksi dini. Nah, sayangnya memang entah kenapa kejadian kanker payudara di kita itu masih besar. Tapi untuk perempuan masih termasuk besar ya. Mm-mm. Karena Hmm. mereka belum sadari dan belum sadanis kali ya dok ya. Ya, dan masih ada apa ya pendapat bahwa kalau ada penyakit itu dibiarkan saja. Nah, Oke. Cuek. itu dicuekin. Iya, Cuekin. dicuekin jadinya. Hmm. Mungkin mungkin Jadi bukan apa cuek kali, apa takut kali dok? Mentalnya nggak bisa? siap dok. Iya. Itu juga salah satunya. Atau datang berobat ke dokter, terus Mm-mm. disuruh operasi, malah takut Takut. Hmm. disuruh operasi. Jadinya nggak berani, bahkan takut periksa. Jadinya ya, aduh. Ya, padahal sebenarnya pola Mm-mm. pikirnya jadi kebalik. Selama Hmm. masih bisa dioperasi, itu artinya masih lokal sifatnya. Hmm. Oke. Dok, kalau kalau nih ya, saya juga punya kan anak usia remaja ya. Nah, itu si sadari itu sebaiknya mulai dari remaja atau tadi 20-an atau gimana, Dok? Atau pada saat Mul- sudah Periksanya aktif ya Mbak Lili. seksual atau gimana? Ada nggak?
Hmm. kalau untuk kanker payudara? Kalau menurut saya sih setelah mulai menstruasi ya. Oh gitu. Oh, oke. Jadi sejak mulai menstruasi harus rutin ya? Karena kan salah satu faktor risiko tadi kan menstruasi cepat atau menopause lambat. Yang dikatakan menstruasi cepat tuh usia berapa dok? Kalau sekarang kan Eh, anak 10 tahun juga ada yang sudah haid ya. nah itu menstruasi cepat itu. Oke, cepat. Oh, Berarti sebenarnya normalnya cepat berapa? ya. 12 kelas Nggak kelas tahu 6? ya, zaman saya mungkin sekitar 15, mungkin zaman ibu-ibu kita lebih ini lagi. Enggak 15, saya aja dulu 12. Wah, Kayaknya di usia saya dulu wah. 12 deh, kelas 6 SD ya. Ya, kelas 6 SD tuh udah memang. Jadi Oh, memang normal ya itu. eh kayaknya kalau sebenarnya saat ini yang jadi masalah itu karena paparan hormon kan, Mbak. Oke. Oke. Semakin cepat paparan hormon itu menstruasi itu sepertinya makin cepat. Hormon Oke. taunya datang dari mana? Terutama dari makanan kita, fast food itu. Fast food itu Fast ya food, yang ya. katanya Setuju, Dok. ayam yang disuntik tuh katanya Ya, pilihannya sebenarnya banyak. masalahnya bukan ayamnya, Ah, Suntikan, suntikannya. suntikannya ya, Dok ya. suntikannya Kita ke nggak tahu ayam bahannya itu ya. yang Hmm. berbahaya seperti Iya, itu. jadi itu juga sebenarnya salah satu yang sebaiknya dihindari. Jadi bukan karena Mm-mm. ayamnya, kalau ayam melihara sendiri nggak apa-apa. Dok nggak punya tempat peliharaan. Butuh tempat lagi ya, Dok. Oke, menarik ya, Meli ya. Menarik nih. Kita jadi harus tahu nanti nih. saya pulang langsung Langsung sadari. kasih nih. Karena juga saya punya anak Tapi tadi ada perempuan, juga tuh Dok. saya baca kan Oke. reguler setelah usia 50 tuh mamogram ya dok ya. Iya, Tapi kalau di Screening ya. usia sebelum itu mamogram itu berapa tahun dok? eh, kalau ada faktor risiko bisa lebih cepat. Pada saat ada keluhan, kita akan lakukan pemeriksaan USG dan mamografi. Tapi kalau hanya Ya. cek misalnya untuk kesehatan Rutin sekali gitu 5 ya. tahun apakah oke? Kalau sebelum Eh, usia 50 tadi ya? mungkin Kalau sekitar sesuai 1-2 tahun lah ya. Ah, 1 tahun, baik, Mm-mm. baik. Oke, menarik. Jadi lebih baik tadi kata dokternya semakin cepat terdeteksi, Yes, betul. semakin tingkat keberhasilan pengobatannya Pengobatan juga lebih semakin lebih tinggi, ya dok. ya betul. Iya. Dok, kita tahu ya Gen Z ini kan memang generasi penerus bangsa kita ya. Jadi kita harus kasih tahu supaya mereka lebih safe, lebih aware. Nah ini kan dokter udah kasih tahu ilmu banyak banget itu. Ada lagi nggak dok mungkin yang bisa ditambahin dok? Apalagi nih dok yang bisa digunakan Gen Z ini supaya bisa stay safe, aware dan percaya lebih diri lagi untuk melindungi kanker sejak dini dok? Ya, kalau saya sih prinsipnya ya, Hmm, kalau faktor genetik itu kan tidak bisa dihindari ya. Karena ya, itu given ya. Kita ya, nggak tahu setuju. kita bakal ada turunan atau enggak. Tapi yang utama yang bisa kita lakukan nggak cuma Gen Z aja, bahkan Hmm, kita-kita juga yang ya, udah ya. berusia lanjut ini. Milenial, baby Ya, boomers, ya. Saya masih ya. muda kok dok. Saya masih muda ya. Mungkin dokter mengira kita sudah, padahal kita masih muda ya. Kita kakak ya. Iya, apalagi saya. Saya kayaknya masih Gen Z nih Mbak Lili. Boleh Kita, ya? dok. Jadi Baik dok. pola Terus? hidup sehat. Oke. Ya, setuju dok. Gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat yaitu tadi menghindari rokok, terus Mm-mm. kemudian menghindari alkohol. Alkohol setuju. Kemudian Dan yang kawan-kawannya ya sebenarnya dok. yang mungkin sekarang Gen Z yang digandrungi itu olahraga kali ya. Itu bisa membantu tuh. Nah dok, Olahraga. olahraga yang singkat aja dok ya, nggak harus yang berat-berat juga ya dok ya. Iya. Takutnya olahraganya berat ya, nggak tahu angkat besi ya. Jalan aja ya. Jalan dok aja ya dok. Cukup ya. Setuju dok ya. Olahraga. Lebih setuju jalan apa lari nih dok? Ya, kalau Gen Z sebenarnya sih masih bisa lari ya. Iya Beda dengan benar. baby boomers kan paling bisanya jalan. Iya benar. Paling nggak Kan ada sekarang lagi olahraganya ya. musim padel dok. Iya, Padahal aman ya dok. aman. Atau kalau Gen Z Padel kan approve. sekarang kan Gen Z senangnya pada nge-gym. Oh iya. Ah Itu iya, juga. betul. Gym, Pilates ya. Pilates, Ya, apa lumayan namanya tuh. itu Kan 30 ya? sampai Ya, ya. 60 menit setiap sesi. Nah, itu juga bisa. Jadi kita ambil positifnya aja. Memang kalau di kantor-kantor itu susah ya cari makanan yang berserat seperti itu. Kalau saya sih terbiasa membawa bekal dari rumah ya. Iya betul. Iya
Saya juga bawa benar. bekal Bekal kan, ya. Dok. Heeh. Iya, Itu emang bekalnya harus sih. buah sama sayur jadinya. Oke, luar biasa. Terima kasih dokter, penjelasannya ini jelas banget membuat kita semakin sadar bahwa penyakit kritis itu bisa datang secara tiba-tiba ya dok ya. Setuju ya, dan nampaknya bukan hanya ke kesehatan kita, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi keuangan keluarga karena bisa menahun tadi ya dok ya. Nah, Iya. untuk itu mari kita lihat bagaimana proteksi financial bisa membantu kita lebih siap. Saya lanjutkan dulu nih obrolannya dengan Mbak Leli dari Beselab ya. Oke. Ya, oke. Dokter sekarang izin giliran saya ya dok ya. Ya, silakan. Mohon ditunggu sebentar ya dok, karena ini Iya. berkaitan dengan proteksi finansial. Iya nih, kan tadi dokter udah ngomong, jadi Yes, tadi menahun. pengobatan lama, cukup Iya. panjang. Betul. Kita siap nggak? Nah itu yang kita harus tahu nih Mbak Leli. Mohon juga bisa di-share kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Apa nih yang harus disiapkan ya? Nah Iya. dari perspektifnya BC Alef nih. Iya, jadi tadi kan Bagaimana? kita udah ngomong, dari dokter udah sharing lumayan panjang tadi ya. Iya, Jadi memang betul. pentingnya proteksi penyakit kritis. Kalau cancer ini masuk ke dalam penyakit kritis. Oh oke. Seperti itu. Nah sebelumnya saya mau tanya nih Ya. sama Satya. Ya. Kalau kita tadi ngomongin sakit, Ya. kira-kira kamu tahu nggak kamu bulan depan sakit apa? Wah itu saya nggak bisa jawab tuh Mbak Nggak bisa Leli. jawab. Karena saya bukan peramal juga, jadi saya nggak tahu tuh. Tapi kalau bisa ya Terus jangan sakit. kalau Mbak Leli. sakit kamu tahu nggak? Saya mau pilih sakit ini aja, deh, sakit flu aja deh. Malah kalau bisa jangan sakit. Jangan sakit Iya kan? benar. Nah berbicara mengenai sakit tuh, kita nggak bisa memilih penyakit yang ingin kita derita. Setuju. Kecuali tadi kan genetis ya. Ya. Nah terus kita juga nggak tahu, even kita genetik juga ada riwayat keluarga, kita nggak tahu kapan kan Iya. muncul penyakit itu. Betul, betul. Terus juga kalau udah kena penyakit, pertanyaannya siap nggak kita, mental kita, Nah, dompet itu kita, tuh, Mbak dana Leli. kita siap nggak? Dompet. Balik lagi ke dompet. Iya, ujung-ujungnya UUD, Yes. ujung-ujungnya dana kita, apakah kita siap gitu ya? Bisa jadi Mbak Leli, kita udah siapin buat sekolah anak mungkin. Apalagi kalau kita kan ya Yes, anak kan masih menikah sekarang jadi mungkin. prioritas utama ya. Yes. Anak, terus belum juga kita misalnya ada cicilan rumah, Ya, kendaraan, betul. tabungan untuk hari tua. Betul. Nah jangan sampai perencanaan yang sudah kita bangun ini nanti buyar semuanya nih, Yes. financial planning kita. Setuju Mbak Leli. Nah, Jadi itu gimana kenapa? tuh? Karena jangan anggap sepele penyakit kritis. Karena dari data dari tahun 2023 Mhm, klaim asuransi kesehatan itu mhm. Bapak Ibu semakin tinggi, semakin bertambah. Oke. Gitu ya. Jadi banyak pasien-pasien itu sudah terdiagnosa gangguan sindrom, tadi dokter juga udah bahas ya, sindrom metabolik tubuh. Sindrom metabolik tubuh. Nah itu Oke. gara-gara apa? Gara-gara gaya hidup tidak sehat, tadi iya. sudah dijelaskan Tadi oleh jelaskan. dokter. Betul, Seperti setuju. itu. Jadi penyakitnya apa aja sih? Kalau gangguan sindrom metabolik tubuh itu ada jantung, Nah, oke, stroke masuk. stroke, Stroke, gitu ya. oke. Stroke tuh biasanya kan ada dari jantung atau hipertensi atau diabetes tuh bisa impactnya ke stroke Satya. Oke. Terus juga cancer tadi yang sudah dibahas sama dokter Resti. Yap. Seperti itu. Dan dari data BPJS, Mhm. BPJS menyebutkan bahwa ada 8 jenis penyakit kritis Wow. yang mereka cover di tahun 2023. Oke. Itu sudah menelan biaya hingga puluhan triliun. Wow, puluhan triliun. Puluhan triliun. Bukan Berarti- puluhan juta, tapi puluhan triliun. Iya, berarti kan banget besar deh. sekali apa ya risiko yang Mhm. muncul gitu loh di Indonesia nggak seperti kebayang itu. Jadi sih, karena Mbak udah Leli. besar sekali ya. Itu besar banget. Ada 8 jenis penyakit itu apa aja sih? Apa tuh Mbak Gitu ya. Leli? Boleh nggak Antara diinfo lain di ada kita? jantung, Oke, jantung. cancer, tadi yang sudah dokter jelaskan, Mhm. stroke, Stroke. gagal ginjal, Gagal ginjal, betul. hemofilia, Hemodialisis ya. thalassemia, leukemia, kanker darah, dan sirosis hati, itu kanker Wow. hati. Seperti itu. Wow. Ini jadi kita nggak boleh anggap Itu sepele. kan banyak banget ya penyakitnya ya. Iya. Kan biayanya juga besar-besar. Besar sekali. Bisa digambarin nggak perkiraan biaya Biayanya. medis atau biaya atau pengobatannya di rumah sakit nih? Ini bukan penyakit Iya, sepele loh, penyakit besar ini. Ini dari fakta biaya pengobatan yang kami dapat dari Rumah Sakit Pondok Indah ya. Mungkin Bapak Ibu nasabah Bank BCA mungkin berobatnya mungkin selevel Rumah Sakit Pondok Indah ya. Kita ngambil dari yang murah apa yang mahal dulu nih? Bagaimana kalau dengan yang kecil dulu? Yang kecil dulu. Iya, Jadi ya biasanya gimana, Mbak? kalau sekarang kan ini ya polusi kita Udah, batuk segala yes, macam. Nah, betul. kalau paru-paru kronik
Nah, itu berapa Mbak Itu Leli? sekitar 4,5 juta. 4,5 juta. Wow, itu paling murah itu ya. Itu paling. Kurang Itu lebih ya, kan pasti cek bisa ya, lebih bahkan ya. ronsen, obat. Wow. Kadang kalau paru tuh di nebu, itu kan Mm-mm. bolak-balik. Itu ya tadi ya sekitar Belum lagi kalau dia ngambil kamar yang lebih eksklusif kali ya Mbak Leli ini ya. di luar rawat inap. Ini baru hanya pengobatan rawat penyakitnya aja. Wow. Terus juga di atasnya Luar itu biasa, Bapak, Ibu. diabetes. Kalau misalnya terkena diabetes, Aha, diabetes berapa nih itu Mbak Leli? sekitar kalau di mereka itu Diperkirakan. 84 sampai Oke. dengan 100-an juta. Wow, itu biaya sebesar itu terdiri Cek, apa aja itu? iya, untuk cek obat-obatan. Oke. Terus misalnya suka kadang operasi ya, apa yang butuh Konsultasi, dioperasi, semua obat-obat. segala macam. Wow, itu besar banget loh. Konsultasi dokter Bapak, pasti Ibu. kan harus cek tuh seperti itu. Hmm. Terus juga berikutnya tadi yang dibahas sama Ya, dokter Resti kanker. itu kanker. Ya, betul. Itu Ini berapa? Mbak ini Leli? yang Aku penasaran. kecil, ini mungkin untuk sekali Pengobatan? ini ya pengobatan ya. Tapi kan Oke. tadi panjang, kalau misalnya paket tadi 3 Ya. ternyata nggak cocok, ganti lagi another paket pengobatan, ya balik lagi seperti itu. Paling enggak nih Mbak Leli, dapat gambaran aja biayanya. Bisa berapa? Sekitar 100-an juta. Itu yang paling itu kecil besar ya. ya. Itu kecil sekali Itu kalau paling untuk kecil. itu cancer ya. Iya, Terus benar. juga Nggak yang kebayang sih. sering banget dan ini cukup besar itu adalah penyakit jantung. Wow. Kan biasanya pasang ring. Pasang ring betul, seperti bypass itu ya. mungkin ya. Terus juga angioplasti, bedah Angioplasti, jantung, betul. seperti itu. Itu bisa sampai dengan 200 juta? Lebih? 1,5 miliar. Setengah miliar. Bisa sampai 1,5 miliar. Waduh, seperti itu. Mbak Leli. Jadi biaya pengobatan ini rata-rata yang perlu kita siapkan, kita udah siap belum nih? Kalau ngelihat dari data-data yang di sini. Mm-mm. Wah iya sih, itu kan serem ya. Sudah penyakitnya serem, biayanya juga besar banget itu, Besar serem banget. banget. Kita udah capek-capek nabung, mungkin capek-capek nyiapin. Iya, Ya namanya tiba-tiba rezeki kan bisa naik turun ya. Buyar tadi kan, Iya karena sih. harus dana kita terserap Iya, iya. untuk pengobatan. Nah, gini Mbak Leli, ini penting ini. Karena ada nggak sih solusi dan juga investasi jangka panjang untuk antisipasi nih Mbak Leli? Karena, ini serem banget ya. Iya. Amit-amit terjadi resiko ini pada Jangan kita. terjadi resiko ya. Atau keluarga semoga. kita gitu, atau tetangga, ya siapapun lah. Ya, yang Gimana orang nih, terkenal. Besalak membantu masyarakatnya Nah, gimana nih? ada nih solusinya Satya. Oke, apa tuh Mbak Leli? Namanya Safety Guard Critical Cover atau STAR Safety Guard Critical Cover atau STAR. dari BC Alarm. Jadi Oke, Safety gimana Guard tuh? Critical Cover atau STAR ini produk asuransi kesehatan penyakit kritis dari BC Alarm yang memberikan manfaat diagnosa penyakit kritis minor dan major, dilengkapi juga tindakan bedah angioplasti. Angioplasti juga masuk Itu ya? jantung tadi ya. Iya, iya, benar, Terus juga mahal. kalau misalnya masuk ICU kita cover dan meninggal dunia, dan juga kalau misalnya tadi anak-anak muda kalau sehat Ya, ya, ya. kita kasih ada manfaat no claim bonus. Kita kasih bonus setiap 10 tahun kalau nggak claim. Kasih bonus nih. bonus Kalau sehat. tidak dari itu kan. Bonus sehat. Artinya nggak ada biaya yang dikeluarin dong. Iya. Wow, serius ini Mbak Leli? Iya benar dari BCA. Serius, Jadi wow. no claim bonus setiap 10 tahun polis. Berarti kalau misalnya kita sakit, kritis tadi kan besar biayanya ya Mbak Leli ya? Iya. Jadi kita nggak perlu Nggak pusing perlu, biayanya, sudah tapi kalau di-cover. ternyata sehat, selama berapa tahun Mbak Leli? 10 tahun. 10 tahun kita sehat, dananya dibalikin. Iya. Sama BCA Life 100%. 100%. Wow, Bapak Ibu, ini keren banget. Apa tadi namanya Mbak Leli? Safety Guard Critical Cover. Oke, Safety Guard Critical Cover Atau STAR. STAR dari BC Alef ya. Bapak Ibu ini bisa sebagai solusi banget dan investasi jangka panjang buat Bapak dan Ibu semua ya, dan teman-teman semua kalau misalnya amit-amit harus ada risiko, tapi nggak perlu pusing. Kenapa? Karena tadi kita dengar sampaikan ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Ada Leli, 10 tahun jika tidak terjadi resiko, maka preminya balik. Ini menarik banget. Ini menarik banget ya. Kenapa sih harus STAR lagi? Mungkin ada lagi hal-hal Iya, lain. kalau saya boleh jelasin lebih detail lagi ya, Ya. kenapa sih harus STAR? Jadi tadi bahwa STAR ini membeli perlindungan, kami mengcover 135 jenis penyakit kritis. 135 itu banyak loh. 103 banyak. Wow. Saya aja kalau
tulis panjang ya. Oke. Jadi ada 77 jenis penyakit kritis major dan 58 penyakit kritis minor. 58 penyakit kritis minor. Wow, banyak banget itu. Listnya banyak. Jadi banyak kayaknya mostly penyakit sudah masuk. Jadi berarti kanker pasti masuk dong ya. Kanker pasti di cover. Semua kanker yang tadi dijelaskan oleh dokter itu di cover. Menarik. Ada lagi nggak? Apalagi Mbak Leli? Jadi kalau misalnya penyakit kritis minor itu kan tadi kata dokter kan tingkat keberhasilannya itu cukup besar. Ya. Jadi kalau dia terkena penyakit kritis minor itu bisa kami cover, BCA Life cover itu 2 kali. Nggak cuma sekali? Nggak cuma sekali. Padahal jadi kalau misalnya dia sudah sakit, minor, misalnya tadi kanker stadium awal, kan tadi pengobatan sudah cukup modern dan bagus ya di Indonesia, jadi sudah sembuh. Terus nanti beberapa tahun lagi dia sakit lagi, penyakit yang lain itu di cover lagi. Kalau yang minor tadi bisa sampai 2 kali klaim selama polisnya masih aktif. Wow, ini menarik banget karena nggak cuma 1 kali penyakit kritis minor, tapi juga 2 kali ya Mbak Leli. Kritis minor yang berbeda terjadi di cover. Wow. Terus Mbak Leli, apa lagi nih? Ada lagi nih. Ada jadi lagi kita kalau misalnya tadi kita Oke. sudah orang tersebut sakit, gitu ya, masuk ICU, ada perawatan ICU, Yes, itu betul, ICU. keluar nih 50% dari uang pertanggungan. 50% di cover? Maksimal 250 juta. 200 Jadi hingga ya? membantu ya, jadi Bantu bisa banget. membantu untuk mengcover biaya ICU tadi ICU-nya. ya? Wow, itu sih nggak bantu banget Mbak Leli. Iya, terus 250 juta iya, maksimum. jadi ya lumayan lah ya. Kita tahu kan memang ICU itu mahal ya. Yes, setuju. Seperti itu. Setuju sekali. Terus ada lagi nih tadi yang kalau misalnya jantung itu kan mahal tadi ya. Betul, setuju saya. Nah, ini akan keluar nih 25% dari uang pertanggungan. Oke, bagaimana tuh? Maksimal 250 juta juga. Untuk kondisi Kalau dia butuh tindakan bedah angioplasti tadi ya? jantung. Oke, 25% sampai dengan maksimal 250 juta Bapak Ibu. Wow. Jadi cukup membantu kalau terkena penyakit kritisnya. Wow. Oke, apalagi nih Mbak Leli? Nah, ini yang buat tadi Genzi kan biasanya kalau misalnya ditanya udah punya asuransi belum? Nah, itu Belum. dia. Belum. Kenapa nggak beli? Nggak masih sehat. Masih Ntar uangnya jauh. hilang gitu ya. Iya, Mostly orang oke. anak-anak muda tuh ngerasa enggak, saya masih sehat, ntar uang saya hilang. Iya, itu Dianggapnya sih. hilang gitu kan biasanya. Padahal kan asuransi itu tidak seperti itu gitu loh. Nah, tapi di produk Star ini dari BCA Life, kita kasih kalau kamu sehat kami kasih bonus. Ih, menarik banget Kami sih. kasih bonus karena kamu sehat, kita kasih no claim bonus, 100% premi kita balikin. Wow, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Jadi kami senang kalau misalnya nasabah Oke. kami sehat, Oke. kita kembalikan. Itu dibalikin terus? 100%. Ada masa atau periodenya mungkin Mbak Setiap Leli? 10 tahun. Setiap Jadi 10 setiap tahun. 10 Wow. tahun sehat, kita kasih tuh. Cukup singkat loh itu 10 tahun langsung dibalikin. Tapi Enak kalau sih. misalnya terkena penyakit, ya kita bayarin. Ya, pastinya. kita sih nggak berharap ya Bapak Ibu ya. Siapa juga yang mau berharap sakit Mbak Leli? Jangan dong. Nggak ada Tadi kan sih. pertanyaan di awal. Yes, tapi Kita tahu nggak kita Iya, sakit? Nggak betul. tahu Hari kita. apa sih nggak ada di hari kalender nggak ya? tahu. Ya, setuju. Ya, oke. Apa lagi nih yang mungkin bisa diberikan dari Star ini? Mungkin fitur-fiturnya Mbak Leli. Oke. Boleh nggak ikut? Kalau umur-umur saya ini kan saya masih Boleh. muda nih. Jangan-jangan harus usia-usia yang Enggak, baby jadi boomer untuk lah. pemegang polisnya ini mulai dari usia produktif ya 21 sampai dengan usia 65 itu pemegang polisnya masih bisa. Oke, berpenghasilan berarti ya. Iya, Baik. terus juga usia masuk tertanggungnya nih mulai dari itu dia. anak usia 1 tahun itu sudah bisa. Anak 1 tahun sudah bisa. Sampai dengan usia 65 tahun. Jadi Keren sih. Jadi kayak saya udah Nggak ketuaan perlu ini nunggu. untuk dapat cover iya. asuransi. Jangan Oke. takut. Kalau untuk Star sampai dengan usia 65 Wow. kami masih bisa cover. Wow, Bapak Ibu mulai dari usia 1 tahun sampai dengan 65 Jadi kalau tahun. misalnya kayak anak tadi kan, anak-anak tingkat risikonya kan kecil sekali, saya nggak mau gitu ya. Misalnya Benar. orang tuanya nggak usah deh, ya anggap aja kalau misalnya sehat 10 tahun kan preminya dikembalikan jadi Iya, kayak iya. tabungan buat anaknya kan. Iya, betul sih. Dan kalaupun misalnya ada risiko, si orang tuanya, ibu dan bapaknya nggak pusing. Jadi tabungan yang misalnya buat dia sekolah betul. tetap aman. Betul, nggak mengganggu Nggak jadinya. mengganggu kalau misalnya Betul. tadi tidak ada asuransi, pada saat terjadi risiko
kan habis ngambil. mungkin tabungannya. Ngambil kan dana. Iya benar, Padahal tergerus ya. pada saat Setuju, usia Mbak 1 sampai 10 itu kan usia masuk TK, Iya, SD, SMP, itu kan kuliah lagi. Wow. dan itu nggak kecil kan sekarang uang sekolah anak Betul. seperti itu ya. Nah ini menarik ini. Mbak Leli, ada nggak mungkin santunannya ada Jadi uang pertanggungan tadi jangan ya, kalau uang manfaatnya pertanggungannya iya. santunannya cuma 10 juta. Tenang aja, nih, Mbak jadi Leli? kita minimum uang pertanggungan itu 500 juta sampai dengan 2 miliar. Minimum 500 juta. Jadi Gede ya, loh. ya cukup lah untuk biaya pengobatan tadi ya. Wow. Tergantung misalnya mau di rumah sakit mana plannya, yang pengobatannya. Tapi dari BCA Keren. kita maksimum sampai dengan 2 miliar. 500 juta sampai dengan 2 miliar. Wow. Seperti itu. Apa ini namanya safety guard? Safety guard, critical Critical cover cover. atau STAR. Oke, Jadi sebenarnya masa bayarnya juga sesuai masa pertanggungan. Jadi kalau mau sampai usia 65 ya sampai dengan usia. Sampai dengan ini ya. Baik, ini covernya bisa di mana aja Mbak Leli? Wilayah pertanggungannya berlaku Ya. di mana saja tanpa Di mana batas. aja? Iya. Karena kan Wow, kita nggak tahu oke. kapan kita kena sakit Iya kan. sih, betul banget. Jadi setuju. beli di sini, habis itu kita kemana-mana tiba-tiba terkena penyakit ya nanti tinggal klaim ke BCA Life, kami akan cover dan bisa dipakai dananya untuk berobat di mana aja. Wow, jadi benar-benar tenang, aman, nggak perlu khawatir juga ya, karena ya nggak perlu pusing ya. Sudah ada safety guard critical cover kan. Yes, benar. Jadi Bapak Ibu ingat, ini juga informasi penting buat kita, nggak perlu lagi khawatir, proteksi keuangan harus terganggu ya, udah capek-capek. Nah, tapi Mbak Leli untuk mau dapat produk sebagus ini, itu tuh ngubunginya kemana nih? Karena ini kerjasama BCA Life dengan Bank BCA. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semua tertarik, silahkan ke kantor cabang BCA terdekat ya dengan wilayahnya. Itu kita tenaga pemasar kami. BCA mana saja ya? Financial advisor kami ada di cabang-cabang Bank BCA. Atau kalau mau sekarang nih, sekarang banget, bisa scan QR di sini. Oh, ada QR-nya ya. Oh iya ya, oke. Ya, Silakan ada scan QR QR. berikut. Silahkan nanti isi datanya. Nanti akan dihubungi oleh tenaga pemasar, financial advisor BCA Life. Wow, Nanti Bapak bisa Ibu. janji temu, bisa Yes. ngobrol, cari tahu Yes. lagi datanya, tinggal Betul. scan di sini gitu ya. Nanti kita akan hubungi. Menarik sekali. Bapak Ibu tidak perlu bingung, tidak perlu mikir-mikir lagi, silakan tanya lebih detail. Iya, karena kan tadi bener-bener ya. penjelasan saya mungkin kurang butuh. Oh, saya mau Lebih lihat detail. 58 penyakitnya apa aja, 77-nya apa aja, atau mau dibuatkan ilustrasi sesuai dengan usia, Ya, itu betul. bisa. Nanti silahkan isi scan QR di sini atau ke kantor cabang BCA aja. Kami Yes. ada di kantor cabang Bank BCA Ya. buat janji temu untuk Ya. ngobrol-ngobrol lebih lanjut, cari tahu Ya. perlindungan apa yang dibutuhkan. Menarik sekali Mbak Lili. Nah Mbak Lili kalau boleh memberi satu pesan singkat nih. Oke. Terutama ya buat nggak cuma Gen Z aja tapi seluruh ya, seluruh generasi, apa yang paling penting nih? Supaya kita tuh ingat terus soal resiko, Iya. apalagi penyakit kritis ini ya, dan pentingnya juga proteksi finansial. Jadi kalau dulu orang mikirnya bilangnya, oh asuransi itu seperti payung. Sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau saya enggak, saya kurang setuju. Karena kalau kita payung, kita itu risikonya hanya air. Air kalau kita kena air, nggak lama kering. Udah kan kita lupa, risikonya Betul. kecil banget, Iya basah. betul. Kalau saya menganggap bahwa asuransi itu seperti tabung pemadam kebakaran. Oke. Jadi kenapa tabung pemadam kebakaran? Karena kalau misalnya terjadi kebakaran, itu kan benar-benar habis kan? Ya. Aset kita habis kan? Habis Sama kebakar. kalau pada saat kita terkena penyakit tadi seperti penyakit kritis, beban biayanya cukup besar, aset kita habis kan? Iya benar. Kalau aset kayak kita. tadi hujan, Ya setengah udah. jam kering. Kering. Nah orang santai, itu juga kering. Tapi kalau Oke, namanya menarik. kita menganggapnya Setuju. itu seperti tabung pemadam kebakaran, kalau misalnya terjadi kebakaran, aset kita akan habis. Jadi kita beli tabung pemadam kebakaran itu pengen ya menyimpan tanpa mengharapkan untuk memakai. Menyimpan tanpa memakai, Sama. mengharap untuk memakai. Iya sama Ya, seperti setuju. asuransi kita beli untuk proteksi ya kita
harapannya jangan sampai sakit ya, hanya untuk jaga-jaga aja. Sama seperti tabung pemadam kebakaran, kalaupun misalnya ada api, apinya kecil langsung kita semprot kan mati ya. Padam, selesai. Tapi kalau kita nggak ada tabung pemadam kebakaran, apinya Benar. membesar, ya udah Bisa asetnya berbahaya. semua habis. Yes. Berbahaya, semakin besar api semakin habislah kita, Iya, seperti itu. setuju sekali. Oke, ya terima kasih kepada Dr. Resti Mulyasari dan Ibu Leli Pekih atas pemakarannya benar-benar insightful. Iya. Ya, Dr. Resti juga tadi ya, Mbak Leli juga ya, kita jadi semakin sadar nih Bapak Ibu bahwa penyakit kritis memang bisa datang kapan aja, tapi dengan persiapan yang tepat, baik dari sisi kesehatan maupun finansial ya Mbak Leli Iya, ya, betul. kita bisa jadi lebih siap menghadapinya. Nah, Jadi ketahanan kita nggak cuma mental, yes. dompet juga kita harus tahan juga, bener ya dok ya? Betul. Setuju ya dok? Ya betul ya, jadi benar-benar kita bisa lebih kuat secara finansial kita ya. Iya. Baik Mbak Leli, terima kasih sekali Dr. Resti Mulyasari dan juga Ibu Leli Pekih. Nah sebelum kita akhiri sesi materi ini, kita akan masuk dulu ke sesi tanya jawab. Oke, sudah ada nih sempatnya pertanyaan-pertanyaannya kita bacakan dulu ya. Ini sepertinya untuk dokter. Dr. Resti. Ya, betul Dr. Resti. Gini pertanyaan dok, ada yang pernah bilang kanker itu disebabkan karena dari faktor emosi. Faktor emosi kita Stres. sering tertekan batin. Mbak Leli, stres. Lebih dominan mana ini dok? Dibandingkan dengan faktor dari lifestyle tadi atau mungkin genetik dok? Ini menarik ini pertanyaannya nih. Ya, tadi kan sudah kita bahas ya. Jadi Ya. penyakit kanker itu penyakit yang hanya beberapa penyakit kanker yang sebabnya pasti. Sisanya itu sebabnya multifaktor. Yang sebabnya pasti contohnya apa? Kanker serviks. Penyebabnya adalah infeksi virus, human papilloma virus. Kemudian kanker hati, penyebabnya virus hepatitis. Hepatitis B, hepatitis C. Nah, kebanyakan jadi kanker itu penyebabnya multifaktor, kombinasi. Mulai dari genetik, kemudian pola hidup, stres, menurunkan daya tahan tubuh, terus gizi kurang, malnutrisi, terus faktor risiko tadi itu yang ada rokok, terus kemudian radiasi. Jadi multifaktor. Multifaktor, tapi Memang jadi berarti kita nggak stres bisa juga masuk ya dok? menyatakan ya bisa. Wah, oke. Tapi bukan berarti stres aja, tapi makan terus jadi penyakit. Iya dok, bisa obesitas kadang ada juga ya dok. dok ya. Bisa Stres obesitas dia nanti. makan dok, bukannya. Nggak sakit kanker, Iya, sakit obesitas yang lain. termasuk. Nggak sakit kanker, sakit yang lain dok. Ya. Ya, benar. Oke dok. Iya, Benar. sakit yang tadi ya, sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik, Metabolik benar. tadi bisa Benar. hipertensi, jantung, diabetes. Oke. Beda lagi case-nya. Menarik. Dok, pertanyaan Beda kedua lagi, masih untuk nih. Masih ke dokter untuk nih. dokter nih ya. Dari paparan dokter nih dok, terlihat kanker payudara itu sering muncul di usia menengah ke atas dok. Apa sih yang biasanya membuat orang-orang ini jadi terlambat menyadari gejala-gejalanya dok? Untuk orang-orang yang muncul di usia menengah ke atas nih dok. Ada nggak faktor yang buat terlambat itu dok? Mungkin kalau saya perhatikan ya bukan kita belum terbiasa ini aja, deteksi dini. Oke. Berarti nggak rutin periksa ya dok ya? Ya, deteksi dini paling tidak yang sadari periksa payudara sendiri itu kan bisa kita Tiap bulan lakukan ya. sendiri. Seperti Ya, pap smear mungkin ya dok ya? Yang Sadari badannya. tadi yang pemeriksaan kata dokter pemeriksaan tadi sendiri oleh kita Oke. sendiri. Dia pasca haid. pegang sendiri gitu-gitu ya. Oke. Ya. Dia pasca haid Baik. dicek sendiri. Baik. Dan terus baik. ada anekdot atau apalah kalau ada benjolan payudara itu nggak langsung aware gitu, dibiarin dulu. Nah, Dan biasanya tadi tuh langsung segera ya dok bawa ke dokter ya ya, dokter ya. dan Jadi kalau kita- misalnya ke dokter terus disarankan operasi malah takut. Padahal Mundur, kita nggak pernah lagi. Sebagai perempuan, nggak cuma perempuan ya, gitu loh. Laki-laki juga ada kan dok ya kanker payudara ya dok. Ada. Nah tapi kalau laki-laki apakah harus lebih rutin dengan perempuan? Kalau perempuan tadi Iya. setiap bulan pasca haid ya. Deteksinya Kalau sendiri laki-laki, gimana dok? Kalau laki-laki lebih gampang malah menurut saya, Kelihatan ya? Oke. kelihatan langsung kan. Kalau ada benjolan. Oh gitu. Iya. Oke.
Jadi tetap harus Tapi kalau lakukan sampai ada surgery. kanker payudara di laki-laki, berarti ganasnya beneran ganas banget. Wow, ini Gitu. informasi Iya, bagus nih. Jadi kalau laki-laki kena Hmm. breast cancer berarti dia emang ganas ya dok ya, karena memang rare ya dok ya leb- untuk lebih ganas ya, lebih ganas Hmm. dari yang perempuan. perempuan. Dok, saya jadi pengen bertanya dok. Kalau laki-laki dok, ada nggak faktor genetik dok? Soalnya saya pernah dengar kalau udah dari orang tua, tidak harus laki atau perempuan, tapi bisa menurun dan potensi kankernya 50% dok. Bener nggak? Kalau untuk spesifik payudara bisa. Tadi kan sudah saya jelaskan Hmm. bahwa kerusakan Hmm. genetik untuk Hmm. payudara, usus Hmm. sama kanker payudara, kanker usus, kanker indung telur tuh sama. Lebih dari 50% dok atau 50-50? Hmm, kalau dibilang lebih dari 50%-nya saya nggak terlalu pasti ya. Tapi kalau Hmm. laki-laki mendapatkan turunan genetik risiko kanker payudara bisa. Oke. Wah, Jadi tetap harus aware ya. iya Kalau bener. Ya, misalnya orang tuanya terkena kanker Mhm. payudara, jadi anaknya Anak-anaknya even pun, itu lelaki yes, tetap harus bisa suka cek sendiri. cek Hmm. berkala ya, seperti itu. nggak hanya Baik. payudara mungkin Mbak, tapi Oh, juga usus dan indung telur karena itu iya sama. betul. Usus Oh, dan usus indung dan telur. indung telur. Oke. Oke, noted dok. Ya, ya. Thank you banget. Oke, saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini buat Bu Leli nih. Ya. Nah, ini pertanyaan gini Bu. Kadang orang mikir bayar premi tiap bulan tuh sayang. Apa benar proteksi lebih untung dibandingkan nabung sendiri? Iya. Nah, mungkin dia nih mikirnya, wah preminya mahal nih, terus Iya, lebih kadang kan rugi nih gitu. orang-orang beranggapan saya itu bayar premi mungkin cukup jadi beban ya, dianggapnya beban mahal. Karena biasanya kan kalau misalnya kita beli asuransi, kita kan sebenarnya kita beli apa sih? Kita cuma dikasih selebar kertas tanda tangan sama nanti dikasih buku polis sama perusahaan asuransi. Iya. Tapi kan sebenarnya yang di cover tuh apa? Jaminan kenyamanan pada saat terjadi resiko seperti itu ya. Hmm. Tapi dengan Star tadi nggak usah takut gitu loh. Kalau misalnya tidak terjadi resiko dari BCA Life, kami akan memberikan bonus no Pengembalian claim premi bonus kan tadi ya. tadi pengembalian sebesar 100%. Nggak kaleng-kaleng 100% semuanya kita Balik kembalikan. semua ya. Jadi tenang aja. Oke. Jadi kalau misalnya dengan Star ini sakit di cover, nggak sakit uangnya kembali seperti Wow, itu. itu aja udah menarik sih. Jadi itu kan kayak nabung juga ya. Iya, iya. Berarti sebenarnya Ya mending pilih Bapak Ibu nabung nggak di perlu sini khawatir, kan yes. gitu yo. Benar. Dan biasanya juga memang mungkin premi lebih kecil ya Mbak Lili dibandingkan dengan manfaatnya. Ya? Sedari muda pasti premi lebih kecil. Dan Wow. satu lagi kalau namanya asuransi gitu ya, belilah pada saat sehat. Ya, setuju. Yang Kalau udah misalnya terjadian ya? sudah sakit, ya mohon maaf Bapak Ibu kami nggak bisa cover, kami nggak bisa bantu. Oh, udah pasti nggak gitu bisa loh. ya. Jadi beli. Beli sedari sehat. Setuju. Pada saat sehat, pada saat kita masih kuat, gitu beli asuransi karena untuk proteksi tadi seperti pemadam kebakaran kita beli. Yes. Kita beli tabung pemadam kebakaran nggak lagi rumah kita kebakaran kan? Oh iya, betul. Kita betul. beli pada saat rumah kita bagus. Betul. Oh iya nih, kita taruh di sini. Nanti kalau terjadi resiko, kita tinggal pakai rumah kita, aset kita aman. Sama seperti itu. Setuju. Pada saat kita beli asuransi, ya udah kita beli polisnya. Supaya apa? Kenyamanan diri kita, karir kita bekerja, kita tenang semuanya. Kalau terjadi resiko, udah ada nih yang mengcover. Yes, dari BCA sudah Life, tenang seperti gitu itu. ya. Oke, bener banget ya. Jadi jangan ragu-ragu, nggak usah khawatir karena manfaatnya juga lebih besar dibandingkan paling nggak ada tenang ya biaya yang dikeluarkannya. Tadi kan kita Betul. kalau biayanya Betul. sampai dengan 2 miliar. Yes, yang menarik ingat belinya saat sehat, jangan ketika sudah terjadi risiko. Jangan kalau sudah ke dokter Resti, kami nggak bisa cover kalau udah seperti itu. Baik, baik. Pertanyaan selanjutnya nih ya untuk balik lagi nih dok untuk dokter Esti ya. Nah ini untuk pasien yang sudah melakukan treatment dan dinyatakan sembuh. Apakah ada treatment nih dok atau obat rutin pasca kanker yang perlu dikonsumsi biasanya ya untuk menjaga agar tidak terjadi cancer relapse?
Mungkin maksudnya kejadian kanker lagi ya. Dan apakah ada efek sampingnya nih dok dari obat-obatan rutin dari yang dikonsumsi tadi? Gimana dok? Hmm, tergantung dari penyakit kankernya. Ada yang memang ada obat untuk maintenance-nya, Mhm. ada yang Hmm. tidak. Contohnya kanker Mhm. payudara yang disebabkan oleh hormon, yang Mhm. hormon positif Oh, itu oke. setelah terapi operasi, kemudian radiasi, kemudian terapi Mhm. sistemik kemoterapi, setelah dinyatakan clear, bersih, itu ada obat anti hormonnya. Itu bisa diminum Oh, oke. 10 tahun sekarang ini. Itu 10 salah satunya tahun. untuk mencegah kekambuhan. Jadi Hmm. karena penyebabnya adalah hormon, jadi Mhm. obat tersebut adalah antinya, anti hormon. Anti hormon Jadi, ya. ya, jadi itu Oke. dijagain untuk mencegah kambuh itu tadi. Nah, kalau efek samping, yang namanya obat kan bahan kimia, ada efek Hmm. sampingnya. Tapi kan karena kontrol ke dokter, jadi itu akan dipantau terus oleh dokter Baik, untuk baik. obat hormonnya ini. Dok, saya punya keluarga, jadi dia itu kankernya kanker tenggorokan, dok. Ada ya, dok ya? Mm-mm. Jadi Mm. dia minum obatnya seumur hidup, dok. Jadi bener ya, ada nggak obat yang harus diminum, di-maintain seumur hidup, dok? Kalau tadi dokter bilang Ada, 10 tahun, nah ini dia malah seumur hidup, dok, harus meminum obat ada, ini. Ada, dok ya? ada. Untuk kanker Wow, darah itu seumur hidup. kanker darah seumur Kanker hidup. darah kronik itu Kanker seumur darah hidup. kronik. Dia kanker tenggorokan, dok. Jadi diangkat tenggorokannya. Apa namanya ya? Jadi ada Tiroid kali ya. tiroid, maaf ya itu maksud saya, dok. Mungkin Kanker yang tiroid. diminum itu pengganti suplemen tiroid kali. Oh, tiroid suplemennya Oh, ya. hormon Oke, Ah, ah, tiroidnya hormonnya kali itu ya, ya. hormon ya, tiroid. Oh, oke, oke. menggantikan hormon karena tiroidnya Hormon tiroidnya diangkat. sudah diangkat. Aha. Jadi tidak bisa produksi hormon tiroid, Ya. dikasih suplemen hormon tiroid. Oh, oke itu maksudnya Nah, itu suplemen hormon suplemen, tiroid itu ya. bukan obat. Mm-mm. Oke, oke. Ya, lanjut nih pertanyaan berikutnya. Kali ini buat Bu Leli. Dokter sebentar, dok. Eh, apa saja nih Mbak Leli hal yang harus diperhatikan nih? Nah, ini berkaitan dengan sebelum membeli asuransi penyakit kritis. Nah, ini takutnya banyak yang salah pilih nih Mbak Leli. Oke. Jadi kalau mau beli apapun pastinya ya, kita harus teliti. Setuju, pastinya. Teliti dan kita baca gitu ya. Nah, Oke. kalau misalnya beli Perusahaannya pasti ya. asuransi itu kita baca dulu manfaatnya apa, Oke. yang di cover apa, sesuai nggak dengan kebutuhan, seperti itu ya. Kalau kita kan terkadang orang berbeda-beda needs-nya ya, Betul. seperti itu. Betul. Terus juga proteksinya pasti yang pasti baca buku polisnya. Buku polis. Biasanya kalau di perusahaan asuransi itu kami namanya ada reply ringkasan Ilustrasi. informasi polis ya. Oh, oke, proposal Dan kali ya, aturan, Mbak Leli. jadi Oke. dibaca di situ. Kalau misalnya tidak paham bisa bertanya karena kan kadang bahasanya mungkin bahasa asuransi. Itu satu baca. Oke. Yang kedua, karena namanya asuransi ini kan long term ya. Tadi kan dari usia 1 sampai dengan 64. Biasanya kalau saya boleh saran, pilihlah perusahaan yang kita yakin nanti ke depannya tetap ada. Ya, karena jangka panjang Seperti nih itu, Mbak karena Leli. ini jangka panjang. Kita Yes, nggak tahu, kita beli betul. asuransi yang benar-benar kita yakin, oh pada saat saya sakit 20 tahun lagi, Ya, perusahaan ini masih amit-amit tetap ya. ada, nggak udah Betul. ditutup atau nggak ada gitu loh. Waduh, Makanya kalau serem. misalnya Bapak Ibu nasabah Bank BCA, pasti yakin dong Bank BCA iya. pasti akan terus ada gitu ya. Betul. Karena kami di BCA Life ini kan kita anak usaha dari Bank BCA. Betul. Pasti ini ya Kuat, jelas gitu ya. seperti itu ya, Yes, karena grupnya standar juga, pelayanannya dan juga. pasti Ya, baik. kami di BCA ini kami sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Jasa Keuangan, Keuangan. OJK. Jadi memang perusahaannya sudah sesuai comply dengan aturan yang berlaku. Terus yang ketiga juga kalau bisa dicek dan dibaca gimana pada saat prosedur klaimnya. Jadi ya. dipahami klaimnya seperti apa, di mana klaimnya. Kadang kan nasabah itu tidak paham, oh gimana Iya, sih cara klaimnya. Jadi dokumennya, kalau bisa ya. dibaca dan Ya. cari tahu seperti Setuju. itu. Jadi jangan sampai nanti pada saat mau klaim juga Yes. bingung Ya. seperti itu. Tidak Itu hanya sih. asal beli, tapi juga Iya, betul-betul tips dari saya melihat. tadi baca semuanya bagus. informasinya sampai benar-benar paham sesuai dengan kebutuhan. Ya.
terus cari tahu perusahaannya benar-benar apakah dia akan ada secara long term seperti itu. Terus yang kedua, cek aja bagaimana kalau saya mau klaim supaya paham. Kan biasanya kalau ibu-ibu kita juga setiap belanja kan kita teliti ya. Betul. Sama seperti di Wajib. asuransi juga kita teliti, kita cari tahu. Kadang kan kita kalau misalnya ibu-ibu lah beli susu anak gitu ya. Ini siapa sih yang buat gitu? Oke nggak nih yang buat? Jadi sama seperti itu. Oke nggak perusahaannya? Setuju. Cek Luar gitu loh biasa. data-datanya seperti itu. Baik, terima kasih sekali Mbak Leli. Last question ya, terakhir karena durasi waktu juga. Buat dokter nih, Dok, masih bersama kami ya Dok. Satu kali lagi ya Dok ya. Ini pertanyaan terakhir, Dok. Dia bilang saya divonis 2 kanker payudara baru sebulan ini Dok. Dari hasil tes FNAB, mungkin hasil lab ya. Dan dokternya menyarankan operasi, tapi jujur dia takut Dok. Kira-kira sebelum tahap operasi nih, mungkin ada tahap lain ya Dok? Ini yang tadi Dok pada saat didiagnosa dan harus operasi takut. Nah gimana kira-kira dari dokter? Gimana Dok? Ya memang ini perlu support dari keluarga dan lingkungan ya. Dan mungkin kalau perlu didiskusikan sama dokternya, karena tadi yang saya sampaikan, kanker itu ada 2 macam, kanker cair dan kanker padat. Kanker padat, prinsip pengobatan utamanya adalah operasi. Selama masih bisa dioperasi, itu artinya sifatnya masih lokal. Masih lokal, betul. Nah berarti sebenarnya good news ya. Kalau kata dokter masih lokal bisa dibuang. Ya, dibuang. Justru dengan dioperasi itu nanti akan dilihat sebarannya sampai kemana. Itu akan menentukan program pengobatan berikutnya. Oh, dari hasil pengambilan sampel atau darah gitu kali Dok ya? Ya, dari operasi nanti. Biasanya operasi itu nanti dilakukan pemeriksaan biopsi di tengah operasi. Pada saat di kamar operasi itu dilakukan pengambilan jaringan, kemudian langsung diperiksa apakah dia ganas atau tidak. Kalau memang terbukti ganas, itu pendekatan operasinya akan berbeda dibanding kalau dia jinak. Ya. Oh gitu. Jadi pada saat operasi dicek. Jadi nanti skenarionya kalau misalnya ganas A atau tidak ganas B gitu ya? Iya. Jadi kalau ganas, luar biasa ya teknologi sekarang. Kalau tidak ganas hanya diambil benjolannya saja. Tapi kalau ganas, kita harus membersihkan margin di sekitar benjolan tersebut. Makanya kita butuh tahu apakah ini ganas apa tidak. Oke. Berarti sebenarnya tadi buat yang bertanya, betul. Kita kasih semangat ya, jangan patah semangat. Kalau menurut Dokter Resti, kalau tadi dengan dioperasi berarti dia ini ya tadi dia bisa padat ada lokal bisa, gitu ya jadinya padat dan bisa diangkat dan bisa segera diangkat aja biar dan penyebarannya tadi kalau bisa dari data terdeteksi. kan tingkat keberhasilannya tinggi ya Dok ya. Ya, Bapak dan Ibu penanya tadi mudah kita doain semangat dan semoga cepat segera diangkat penyakitnya dan sehat. Jadi kalau kata kembali, dokter nggak usah takut. Nggak usah takut. Tetap semangat diangkat, nanti semoga pada saat kita doakan ya pada saat dioperasi dicek biopsi ternyata nggak ganas jinak. ya. Amin. Jinak ya. Amin. Ya. Oke, Dok. Waktu juga yang memisahkan kita ya. Tapi luar biasa sekali diskusi kita hari ini, Dokter Resti, Bu Leli ya. Terima kasih banyak ilmu dari Dokter Resti. Sama ini ya. Terima kasih banyak untuk semua pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk dari Bapak dan Ibu semua dan tentunya jawaban dari kedua narasumber kita tadi yang luar biasa bagus banget dan insightful banget ya. Nah, dari sesi ini kita belajar bahwa penyakit kritis itu bisa datang kapan saja, tetapi dengan kesadaran menjaga kesehatan dan perlindungan finansial yang tepat, kita bisa lebih siap nih ya menghadapinya. Semoga insight-insight yang kita dapat pada malam ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih peduli terhadap kesehatan diri dan juga keluarga di sekitar kita ya. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, jangan lupa setelah ini akan ada QR yang akan muncul di layar Bapak Ibu untuk mengikuti kuis dari sesi pada malam ini. Bapak Ibu yang menjawab dengan benar akan mendapat poin dari Wealth Conquest di BCA Wealth Summit Online 2025. Oke, akhir kata ya ini dapat poin, dapat hadiah nih. Benar sekali. Akhir kata saya Abdi Satya Negara mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita, Dr. Resti, Ibu Leli ya, peserta juga dan semua pihak yang sudah mengikuti BCA Wealth Summit 2025 online hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ingat,
Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa utamakan proteksi diri dan juga keluarga kita. Selamat malam.